Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa keperawatan yang sebentar lagi akan menjalani ujian kompetensi khususnya pada D3 keperawatan. Kali ini kita bahas bersama contoh soal dan pembahasan uji kompetensi D3 keperawatan khususnya pada keperawatan gawat darurat part 1. Kita mulai pada soal yang pertama. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada yang terasa seperti ditusuk dan ditekan, serta berpindah-pindah, berkeringat banyak, dan memiliki riwayat menderita myocardial infarction. Tekanan darah 90/60, nadi 98 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, frekuensi nafas 26 kali per menit irreguler. Apakah tindakan pertama yang tepat untuk pasien tersebut? A. Periksa CKMB. B. Berikan anti nyeri. C. Berikan oksigen. D. Pasang infus. E. Lakukan pemeriksaan EKG. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berikan oksigen. Jadi pemberian oksigen ini harus pertama kali diberikan untuk pasien dengan infark miokard ini. Bantuan oksigen ini akan membantu untuk suplai oksigen ke sel otot jantung sehingga mengurangi nyeri. Karena pasien dengan infark miokard ini, nyeri akut yang dirasakan itu adalah karena kekurangan suplai oksigen ke jantung. Untuk pemberian obat dapat diberikan setelah tindakan ini. Selanjutnya soal yang kedua. Seorang lelaki berusia 55 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nafas terasa berat dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan perut membesar atau asites, edema ekstremitas, dan pasien tampak sangat lemah. Pasien didiagnosa mengalami gagal jantung kongestif. Tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, irreguler. Pasien diberikan oksigen 3 liter per menit dan injeksi Lasix intravena. Dokter memberi advice untuk monitor balance cairan pasien secara intensif. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan pada pasien tersebut? A. Minimalkan pemberian infus. B. Batasi asupan minum oral. C. Ukur intake dan output cairan. D. Pasang dower kateter. E. Auskultasi edema paru. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pasang dower kateter, karena pasien ini diberikan injeksi Lasix dan akan dimonitor balance cairannya. Jadi yang selanjutnya dilakukan itu adalah pemasangan dower kateter. Tujuannya untuk membantu mengukur output urin sehingga dapat membantu memonitor keseimbangan cairan pasien secara tepat. Soal yang ketiga, seorang wanita berusia 50 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 200/110, frekuensi nadi 104 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit. Tiba-tiba pasien mengalami gelisah. Dokter memberikan obat antihipertensi pada pasien untuk menurunkan 25% tekanan sistolik dan diastolik dalam beberapa menit. Pasien diistirahatkan berbaring di tempat tidur. Apakah evaluasi yang dilakukan perawat selanjutnya pada pasien tersebut? Apakah A. Tekanan intrakranial, B. Keluhan sakit kepala, C. Observasi reaksi alergi, D. Penurunan tingkat kesadaran, E. Penurunan tekanan darah secara bertahap. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penurunan tekanan darah secara bertahap. Jadi, tekanan darah ini adalah yang harus dievaluasi selanjutnya untuk mengetahui perubahan tekanan sistolik dan diastolik ya pada pasien setelah pemberian obat antihipertensi. Jadi pasien ini diberikan obat antihipertensi sehingga yang dievaluasi selanjutnya adalah bagaimana penurunan tekanan darahnya. Selanjutnya soal keempat, seorang wanita berusia 52 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat asma. Pada pemeriksaan didapatkan frekuensi nafas 28 kali per menit,
tekanan darah 120/80, nadi 96 kali per menit. Pasien diberikan oksigen 3 liter per menit. Diberikan posisi semivolar, infus baru terpasang lancar. Dokter memberi advice untuk segera memberikan aminofilin drip. Obat telah tersedia. Tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh perawat? Apakah A. Observasi pola nafas pasien, B. Masukkan obat ke dalam cairan infus, C. Kaji reaksi alergi obat, D. Hitung tetesan obat, E. Kaji tanda flebitis. Jadi tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah B. Masukkan obat ke dalam cairan infus. Karena di sini pasien sudah terpasang infus dengan lancar, kemudian ada advice untuk pemberian aminofilin secara drip ya. Jadi obat pun sudah tersedia sehingga selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah memasukkan obat ke dalam cairan infus sehingga pemberian obat secara drip dapat diberikan kepada pasien. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang wanita berusia 61 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sulit bernafas akibat dahak atau lendir yang kental. Pasien memiliki riwayat menderita pneumonia. Pada hasil pemeriksaan, pasien tampak lemah, tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, terdapat bronchi. Advice dokter yaitu pembersihan jalan nafas pasien agar melancarkan oksigen masuk ke alveoli. Tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh perawat? A. Lakukan suction. B. Ajari batuk efektif secara intensif. C. Berikan minum air hangat. D. Kolaborasi ekspektoran. E. Bilas dengan NaCl 0,9%. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lakukan suction. Karena terdapat lendir yang susah dikeluarkan, sementara pasien ini adalah pasien berusia 61 tahun dengan kondisi yang lemah. Jadi kita harus segera membersihkan dulu jalan nafasnya dengan tindakan suction karena tidak mungkin pada kondisi kegawatan ini kita memaksakan pasien untuk batuk atau mengeluarkan lendirnya sendiri. Kemudian soal yang keenam, seorang perempuan berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan terbakar api. Pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/60, frekuensi nadi 110 kali per menit, terdapat luka bakar di area tangan kanan, dada, dan perut. Berapakah persen luas permukaan tubuh pasien yang terbakar? Apakah A 9%, B 18%, C 27%, D 36%, E 45%? Jawaban yang tepat adalah C, 27%. Kita lihat pada rule of 9, kita ingat kembali bahwa untuk luas luka bakar pada satu lengan adalah untuk bagian depan 4,5%, ini pada pasien dewasa, kemudian bagian belakang lengan adalah 4,5%. Jadi kalau satu tangan ini mengalami luka bakar berarti 9%. Kemudian untuk bagian depan tubuh pasien dewasa, bagian depan itu berjumlah 18% dengan 9% adalah di bagian dada dan 9% pada bagian perut. Jadi kalau dada dan perut mengalami luka bakar berarti totalnya 18%. Berarti pada pasien ini kita bisa mentotalkan 9% pada lengan dan 18% pada perut dan dada, berarti total 27%. Untuk anak ada perhitungannya lagi. Kemudian untuk soal yang ketujuh, seorang anak lelaki berusia 11 bulan dibawa ke IGD dengan keluhan tersedak kelereng. Pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan pasien sesak nafas, tidak bisa batuk, sianosis, dan akral teraba dingin. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Lakukan Heimlich manuver. B. Lakukan backblow. C. Berikan nafas buatan. D. Lakukan resusitasi jantung paru. E. Lakukan abdominal thrust. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lakukan backblow. Jadi seperti kita ketahui pada pasien ini dia mengalami sumbatan jalan nafas oleh kelereng dan usia anak ini adalah 11 bulan. Jadi kita harus pertama kali yang kita lakukan adalah mengeluarkan objek penyebab benda asing tersebut. Jadi ada 3 teknik untuk mengeluarkan. Kalau pada
pasien dewasa yang digunakan adalah teknik Heimlich maneuver, ya, berarti A salah. Kemudian teknik kedua adalah chest thrust itu. Chest thrust itu dilakukan pada pasien dewasa dengan obesitas atau pasien ibu hamil, ya. Jadi chest thrust tidak termasuk di sini, kebetulan tidak ada option chest thrust. Kemudian teknik yang ketiga adalah back blow. Nah, back blow ini yang dilakukan untuk mengatasi sumbatan jalan nafas total, ya, pada pasien yang berusia di bawah 1 tahun, ya. Jadi untuk memberikan nafas buatan tidak mungkin karena kita tidak bisa memberikan bantuan nafas kalau saluran nafasnya masih terhambat, ya. Jadi kita harus mengeluarkan dulu objek penyumbat sumbatan jalan nafasnya, ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Berikutnya soal ke-8, seorang wanita berusia 50 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Perawat sudah menilai kesadaran pasien dan memanggil bantuan. Tiba-tiba pasien mengalami henti nafas dan nadi tidak teraba. Apa tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Memberikan disi shock. B. Memberikan oksigen. C. Melakukan RJP. D. Mengobservasi TTV. E. Membebaskan jalan nafas. Jadi tindakan utama yang dilakukan adalah C. Melakukan RJP. Ya, jadi kita ketahui bahwa di sini pasien sudah tidak sadar dan kemudian didapatkan tidak ada nafas dan tidak teraba nadi. Berarti yang pertama kali dilakukan adalah melakukan RJP, ya, untuk membantu mengembalikan fungsi nafas dan jantungnya, ya. Soal berikutnya yang ke-9, seorang wanita berusia 54 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas dan tidak nafsu makan. Pada hasil pengkajian didapatkan pasien tampak lemah, batuk produktif dan bronki basah di semua area paru. Tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah A. Hipertermi, B. Pola nafas tidak efektif, C. Bersihan jalan nafas tidak efektif, D. Defisit nutrisi, E. Intoleransi aktivitas, ya. Untuk hipertermi memang suhunya adalah 38 derajat Celcius, namun ini bukan masalah keperawatan utama. Yang menjadi masalah keperawatan utama seperti yang sudah kita bahas pada tips-tips untuk menjawab soal, kalau settingnya di IGD kita harus mengutamakan permasalahan yang ada pada airway, breathing, dan sirkulasi, ya. Jadi kita lihat kalau ada permasalahan pada airway, ya. Jadi di sini dia ada batuk produktif dan sesak napas, ya. Kemudian juga didukung dengan adanya bronki basah. Artinya di airway-nya itu ada sekret atau dia tidak bersih, ya. Jadi kalau ada permasalahan pada airway, utamakan dulu masalah tersebut sebagai masalah utama, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, seorang wanita berusia 36 tahun dibawa ke IGD karena ditemukan pingsan. Hasil pengkajian didapatkan nadi karotis tidak teraba, mulut tampak sianosis dan luka. Apakah langkah pertama yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami pasien tersebut? A. Periksa kesadaran. B. Lakukan bagging. C. Rawat luka di daerah mulut. D. Berikan posisi mantap. E. Kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali. Karena pasien di sini nadinya sudah tidak teraba, ya. Kalau nadi karotis tidak teraba, otomatis nafasnya sudah juga tidak berfungsi, ya. Jadi di sini pasien mengalami henti jantung, ya. Jadi pasien yang mengalami henti jantung, maka tindakan yang pertama kali dilakukan adalah membantu mengembalikan detak jantungnya, yaitu dengan tindakan RJP, ya. Jadi yang paling tepat itu adalah E. RJP terdiri dari kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali untuk 1 kali siklus. Namun dilakukan 5 siklus baru dievaluasi kembali. Oke, sekian, terima kasih untuk pembahasan soal uji kompetensi khususnya keperawatan gawat darurat. Terima kasih sudah menyimak dari awal. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan ikuti latihan-latihan soal hukum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.